Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Khotaliman, saya begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini di bulan Ramadan yang mulia kita duduk bersama di satu majelis penantian yang begitu indah, penantian berbuka puasa. Ini momen yang ya jarang-jarang kita bisa kumpul begini. Karena memang berhimpun di tengah kesibukan yang luar biasa di bulan Ramadan ini berat. Ini tadi saja hampir miss, konon mau tabrakan jadwal. Ternyata besok jadwal saya di Telkom. Khotaliman, ada satu ayat saya nukil tadi baru sadar. Bahwasanya ikatan perseduluran, ikatan pertemanan, ikatan persahabatan, itu kalau ikatannya materi itu riskan banget. Di dalam kehidupan ini begitu banyak contoh-contoh saya lihat. Orang-orang yang awal-awal ikatannya itu begitu luar biasa, koyok yang pecah. Tapi ternyata demikianlah. Ikatan-ikatan itu kalau bukan ikatan kebaikan, ikatan keimanan, ikatan keislaman, ikatan amal soleh, gampang sekali pecah. Di dalam novel ayat-ayat cinta itu dikatakan begini, yang melatar belakangi ayat-ayat cinta ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling cinta mencintai itu menjadi saling bermusuhan, kecuali siapa-siapa yang mengikat ikatan cintanya itu atas dasar ketakwaan. Ini juga begitu surat Al-Anfal ini. Surat Al-Anfal ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang mempertautkan hati mereka. Lau anfaqata ma fil ardi jami'a. Kalau seandainya Anda wahai Nabi Muhammad punya uang jutaan rubel. Sekarang saya pakai rubel saja ya, karena dolar mau digeser ini. Kalau seandainya Anda mau mendermakan jutaan pound sterling atau rubel untuk mengikat supaya hati masing-masing orang itu mau serawung sesama yang lain, mau berkorban sesama yang lain, maka sekali-kali engkau tidak akan bisa menyatukan orang dengan rupiah. Walakinallaha allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang mempertautkan hati di antara mereka sesama orang mukmin. Kenapa? Innahu azizun hakim. Allah itu memang maha perkasa lagi maha bijaksana. Konon di dalam satu riwayat hadis sahih ada sebuah hadis begini, al arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia itu seperti pasukan yang berbaris-baris yang siaga. Yang ada kecocokan akan saling bertemu. Yang tidak ada kecocokan, tahu-tahu tidak cocok begitu aja. Lah sekarang yang membuat kita saling cocok ini apa? Kalau sekarang yang membuat kita cocok itu buka puasa bersama. Tapi kepentingan yang lebih besar daripada itu adalah harus kepentingan yang lebih mulia daripada gutir sama buka puasa bersama. Iya. Khotaliman. Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat membangga-banggakan manusia yang mereka itu berasal dari suku-suku yang berbeda dan dari perbedaan yang sangat beragam. Tapi mereka itu saling cinta mencintai karena Allah. Aina al-mutahabbina bi jalali. Uzilluhum
yauma la dhilla illa dhilluh. Mana orang yang saling cinta mencintai karena aku dulu di dunia? Mereka-mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah semata. Mana itu? Yang cinta mencintai karena keagunganku saja, bukan karena materi ini, bukan. Aku sekarang mau melindungi, menaungi dia, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita momen semacam ini sebetulnya perlu menegaskan komitmen itu. Sebetulnya keterikatan kita dengan satu makhluk abstrak yang namanya Griyatilawah ini apa? Kalau ikatannya itu ketakwaan, Anda syukuri. Kalau ikatannya itu adalah karena cinta kepada Allah, Anda lanjutkan. Kalau di situ ada perwujudan gairah untuk beramal soleh, satu menyatu bersinergi di dalam dakwah, melebuo melok kafilah itu. Tapi kalau selain itu yang Anda dapatkan, sudah jangan lanjutkan. Sebetulnya bukan hanya di sini saja. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, lebih mengerucut. Ada firman Allah Ta'ala yang familiar di telinga kita. Bunyinya begini. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanyalah orang beriman saja yang bersaudara dengan persaudaraan yang sebenarnya. Ada satu mufasir, itu masih penjelasannya agak unik. Cara menerjemahnya begini, memaknanya. Sesungguhnya hanya orang beriman saja yang bisa memperlakukan saudara seimannya seperti seorang saudara. Kalau Anda bersaudara, saya punya kakak, saya punya adik. Kesedihan yang menimpa adik saya itu saya rasakan sebagai kesedihan. Lek adikku kena musibah tiba, aku sedih banget. Anaknya nakal, aku sedih banget. Dia mendapatkan keberuntungan bisa beli mobil itu, saya ikut bahagia. Kira-kira ketika Anda berinteraksi serawung sesama teman, podo imami, podo pengajar pesantren Sabtu Ahad, itu merasakan seperti itu atau tidak? Ada teman, alhamdulillah istri saya positif, yang guyu, alhamdulillah juga, alhamdulillah. Ada yang dengar teman dapat rezeki nomplok umroh misalnya gratis, Anda termasuk yang jealous. Kok kudu ayah sih? Atau gimana? Ada teman mendapatkan hadiah misalnya kerudung Zoya. Ibu. Kerudung Zoya. Arek ngertine robani tok ae. Zoya iki lho larang ngono lho. Khawatir iman. Anda termasuk yang bahagia dengan kebahagiaan saudara seiman Anda atau tidak? Lah itu ukurannya itu seperti itu. Bisnisnya semakin maju, keluarganya tambah harmonis, Anda semakin bahagia atau tidak? Lah ikut mensyukuri dan berbahagia dengan kebahagiaan saudara seiman kita. Jadi sing kadung dituwekno kaya saya begini ini, itu harus belajar begitu menghayati. Ikut berbahagia dengan kebahagiaan Anda. Omahe sampean bocor, aku ya ikut prihatin. Iki iso nglakoni opo? Begitu. Sampean loro aku ya melok mikir temenanan iki opo? Gitu. Itu harus belajar. Makanya di beberapa pesantren-pesantren besar yang jiwa murabbiyahnya itu begitu tumbuh. Saya lihat ini hasil kunjungan ke beberapa pesantren ya, di Mekah maupun di beberapa tempat. Itu memanggilnya jarang pakai ustadz. Jarang pakai ustadz. Karena ustadz itu kok jarak loh, Pak Guru. Pak Guru itu kok berjarak loh. Paling tidak jaraknya bangku karo beberapa apa. Tapi saya lihat di beberapa tempat itu manggil pengasuh pesantrennya itu Ami. Aman. Itu lebih dekat kepada perasaan. Ada di Pujon kono Abuya. Ya. Ada di Mekah sana itu juga Abuya atau Buya. Ya artinya bapakku.
Ada juga yang di ereng-ereng Gunung Semeru sana, ya Wahabimu nah, Wahabi nah. Semua santri itu, termasuk saya sendiri, ya Wahabi nah enggak. Sudah meninggal guru saya, manggilnya Abi. Maka ini sebetulnya sebuah penghayatan. Bahwasanya Anda sebagai pengasuh pesantren Sabtu Ahad, kemudian saya dilalah terlanjur dituakan di Geria Tilawah ini kudu melok ngono iku rek. Kendati anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing Anda itu beragam rek. Ono sing kontrakan gak bayar, ono tinggal di pondok mertua indah dengan nyaman gitu ya. Ono sing moro-moro oleh fasilitas sip. Anugerah Allah kepada masing-masing Anda itu berbeda. Lah ngono sih rek. Ono omahe tepak tapi tanggane gak penak lho. Omahe tepak tapi tanggane gak penak, mecucu wae tanggane. Waduh rek, jek sampe ke swarga besok tanggane mbek wong iki aku. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Ya begini ini saya harus melihat agenda ke depan. Itu Ustaz Tato ini saya minta tolong arek terutama para manajer itu kita datang saja ngaji selosoan, ngaji kitab selosoan ke ome Pak Rujian. Kita urunan ben wulan iku 50.000. Go ngaji kayak ngono. Sing iso ngejak bojone silahkan. Yang tidak juga enggak masalah. Karena memang lek nggawa anak istri itu biasanya ono sing repot. Sing penting para manajer teko ngaji kitab. Kita mau Quran dhisik setengah juz bareng-bareng, terus mau ngaji kitab, mulai jam 10 bengi gak masalah. Tiap Selasa urunan 50.000 gekas. Saulan pisan sedekah 50.000 untuk dari kita untuk kita. Pekan berikutnya ke Pak Azizi, pekan berikutnya ke Pak Agung, terus begitu. Paling tidak ero, oh kita omai dulur kuwi. Begitu. Oke, itu suatu saat begitu. Karena memang dengan tingkat kesibukan yang kita miliki itu wangel lek. Katanya pedok itu. Nek gak nggak acara buka puasa bersama ini ya. Gila berdasarkan konsensus dan ijtima'nya para manajer. Sehingga timbul begini ditentukan Selasa. Iki lek salah titik ayo gak iso kumpul Ustaz. Karena ternyata saya kira di bulan Ramadan saya semakin longgar, tibanya tidak. Ramadan ini tambah sibuknya sibuk. Nah, kecuali 10 hari terakhir ini nanti. Ini ya sebenarnya sibuk juga gitu loh. Tapi ada agenda-agenda memutus kesibukan dunia. Fadliman rahimakumullah, balik maneh. Pertemuan-pertemuan semacam ini sebetulnya selain saling kenal, lita'arofu, ya, itu juga dalam rangka kita ini serawung merasa bersaudara. Merasa bersaudara. Oh, kita si fulan. Kadangkala saya beberapa orang ya gak kenal aku. Ini menungso tutup planet endi, gak ero aku. Bahkan saya kemarin itu mikir. Delok imam-imam yang di beberapa masjid yang bukan dari Geria Tilawah, pemenggalan surate itu nang kupingku kayak kurek ya. Waduh, ini sadurunge ditampilkan tahun depan, ngimami itu kudu setoran minimal 2 juz ke saya. Minimal serujian. Supaya ro gini, carane wakofe bener atau tidak. Kemudian cara memenggalnya dari rakaat 1 ke 2 ini bener atau tidak. Begitu. Sekaligus juga ini minangka quality control. Sebetulnya berbekal 2 juz saja lancar. Apalagi berikut makna dan tafsirnya, itu sudah bagus. Mau dikirim ke ujung dunia mana ya, insya Allah siap. Ya, khotaliman rahimakumullah. Insya Allah ini juga kalau ada ide-ide, menurutku cerita norek. Ada ide baru kepada Geria Tilawah, sampaikan saja kepada manajer. Sampaikan, lek memang iso dieksekusi ya dieksekusi. Kemarin barusan rapat manajer raker lah. Nah itu agenda selama 1 tahun sudah dicanangkan. Ya bismillah, dungo dinungo. Terakhir sebagai bekal 10 hari terakhir, lakukanlah 2 hal.
Yang pertama, bacalah Al-Quran dengan paradigma yang berbeda. Artinya, Anda betul-betul memfungsikan Al-Quran seperti fungsi pertamanya, yaitu dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya Allah, saya ini kepingin lebih bertakwa. Maka Allah menjawab, ini adalah petunjuk bagi siapa-siapa yang ingin memaksimalkan potensi diri di dalam kebaikan. Itu takwa, itu begitu maksudnya. Terus ya, lakukan itu ya. Artinya, maca Quran itu ternyata kayak mirip wong kepingin duwe mobil. Baru jangan kepingin duwe mobil. Ini diskusi ambek bojone. Mobil paling enak untuk keluarga kita ya Karimun. Cilik mlebu kasih enak. Rodok dukur, macet-macet iso meripit-meripit. Hasil diskusi. Orang kalau pikirannya di sini tuh Karimun, maka keluar ke jalan raya Karimun. 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 Karimun kok sing didelok. Lah baca Quran itu juga seperti itu. Anda mau membaca ayat-ayat konsekuensinya cinta. Kok sing ditemu lah ayat-ayat cinta tok. Mau bertemu ayat-ayat tentang pekerjaan. Kok golek ketemune pekerjaan. Ayat-ayat tentang akhlak. Kok ketemune pas maca Quran ya akhlak. Gitu. Mirip orang mau cari mobil Panther, ya sudah keluar ke jalan lu Panther. Kesimpulan nih, Panther itu memang mobil sejuta umat. No. Lek pikirannya Avanza, sing didelok Avanza. Gitu ya. Itu paradigma baru. Silakan 10 hari terakhir ini Anda harus bikin resolusi pribadi. Tinggalkan kebut-kebutan baca Quran. Oke? Tidak harus selesai 30 juz. Anda mau fokus di 10 juz, tapi Anda punya paradigma baru berinteraksi dengan Al-Quran, itu bagus. Gitu ya. Yang nomor 2. Ono ayat ini rek. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Wong munafik lanang ambek wong munafik wedok iku kelop wis tunggu ketemu tutup, jarine wong Jawa gitu. Artinya sebagian mereka itu memang tolong menolong berkolaborasi satu sama lain. Dalam rangka apa? Amar mungkar nahi ma'ruf, gak tak bahas. Sing nomor loro iki lho rek. Wa yaqbiduna aydiyahum, tangane genggem. Tangane apa? Itu kinayah dari 2 hal. Iki lakonono kabeh, iki lawane iki lakonono kabeh. Yang pertama, wa yaqbiduna aydiyahum itu gak loman, medit. Kikir dia. Kok sing dermawan mbok apa sowan? Ya? Wong antara anugerah Allah yang diberikan kepada Anda dengan infak kita itu kan gak sebanding ya, Rek? Ya. Mosok ate kedelengen bersedekah 5.000 sedina kedelengen mosok. Waget. Gak cocok dadi miliarder sampeyan iki. Oke ya. Makna yang kedua, ibu-ibu sing loman sampean, penghuni neraka rata-rata wedok. Ya, ini gak ngedeni lho, menakut-nakuti. Rasulullah menganjurkan para wanita itu banyak-banyak bersedekah. Nah, yang kedua, wa yaqbiduna aydiyahum ini adalah malas dongo, malas berdoa. Siapa sih malas berdoa gini? Malas berdoa itu indikasi lemahnya iman. Yakinnya kepada Allah itu lemah. Jadi malas berdoa. Atau dia gak iso ngerayai mana permasalahan mana tidak. Dipikir gak ada masalah. Oke lah, silakan dipetakan. Anda punya permasalahan pribadi? Sing manten nyari burung duwe omah, masalah lho. Burung duwe omah, masalah Pak. Jauh orang Allah Ta'ala. Jangan terlena. Lek permasalahan pribadi Anda sudah selesai, egone diperluas. Permasalahan keluarga iki apa? Melok ndongakno pisan. Permasalahan bojo iki apa? Melok ndongakno pisan. Permasalahannya anak iki apa?
melok ndonga pisan. Permasalahan santri apa melok ndonga pisan. Nanti iki wis selesai permasalahan, gak ono masalah kabeh. Egonya diperbesar lagi, keumatan. Permasalahan umat Islam iki apa? Iso rukun. Israel ngidek-ngidek masjid Al-Aqsa ne wis mek Arab Saudi mengutuk. Jarine Israel, kutuk-kutuken gak masalah. Jari Raja Salman, kami mengutuk Jokowi melalui Menteri Luar Negeri yang mengutuk bisa. Kutuk-kutuken ra masalah. Jari wong Israel, di tengah kemandulan dunia Islam ini kita harus prihatin. Ini masalah juga bagi kita, ngono lho. Ini masalah juga bagi kita. Kalau ego kita perluas. Gitu ya. Jadi para santri sekalian yang Allah muliakan, sing seneng donga, ya. Sing loman karo sing seneng donga. Wis ngono wis iki tersisa 12 hari atau 13 hari Ramadan, maksimalkan 2 itu. Serawu ngambil Al-Quran sing genah, sing rajin donga sama apa ya, Bang? Sing rajin sedekah sapa lah sak mampune wis. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.